kita akan ngobrol dengan Oni. Mau naik kereta bawah tanah itu mereka harus pakai baju yang bagus. Di Korea sayur satu ikat 3.000 won. Di Indonesia juga ya 3-5.000. Korea tuh udah menjadi demam sekali saat ini ya. Dan semua orang pengen pergi ke Korea. Artis Indonesia datang ke sana, orang sana tidak kenal kan. Jadi sampai malam baru pulang, terus besok pagi masuk lagi. semester depan akan wajib militer, jadi saya tidak akan bertemu Ibu Eni. Ketemu lagi di YouTube channel Padang kita. Nah, kita punya nama baru. Ini adalah program baru namanya Ngos-Ngosan, ngobrol-ngobrol santai bareng dengan narasumber-narasumber kita. Dan yang pasti ini boleh ketawanya ngakak, boleh bahas yang lagi viral juga mungkin di sini. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol dengan Oni. Ya, Oni. Kalau udah nyebut Oni, itu sebenarnya deket ya. Oni sama Uni deket, tapi artinya tetap kakak perempuan. Dan kita ngobrol sama seorang wanita yang menghabiskan 4 tahun waktunya di negara ginseng, Korea. Dan itu dia, kita sambut Uni Delvi. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. So excited itu sebenarnya pas dikasih tahu kita bintang tamunya kali ini adalah dosen atau tenaga pengajar bahasa Indonesia di Korea. Se-excited itu karena memang lagi emang kita mungkin kakak juga lagi senang-senangnya nonton drama Korea seperti itu. Uni Devi. Iya. Bener ya? Iya, betul. Siapa tahu pengen dipanggil yang lain gitu kan ya. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Ya. Gimana rasanya bisa tinggal di Korea? Itu suatu kesempatan yang luar biasa sekali begitu ya. Mungkin banyak orang ingin ke sana. Banget. Ya, tapi saya punya kesempatan untuk tinggal dan hidup di sana selama 4 tahun. Nah, Uni Devi ini tenaga pengajar di FIB Unan dan mendapat kesempatan tinggal dan tugas ya Uni ya, di Korea Selatan di tahun 2015 sampai 2018. Oke, itu kalau kita hitung ukuran tahunnya 4 tahun ya? Ya, lebih kurang. Luar biasa sekali. Kita nggak usah 4 tahun deh, seminggu aja udah situ udah seneng banget kayaknya ya. Benar. Kenapa bisa dapet kesempatan itu waktu itu ke Korea? Iya, itu karena ditugaskan oleh kampus Universitas Andalas, khususnya Fakultas Ilmu Budaya, karena Fakultas Ilmu Budaya itu punya kerjasama dengan Korea Selatan, kerjasama antar universitas atau U2U yang sudah ada ya sejak lama. Dan ini dapatnya 4 tahun. Apakah emang semuanya program yang 4 tahun atau gimana? Tidak, sebenarnya setiap orang ada yang dapat kesempatan 1 tahun, ada juga yang 2 tahun. Seperti di Hankuk, Hankuk University of Foreign Studies itu di daerah Yongin di Seoul, itu kontraknya 1 tahun begitu. Tapi kalau ingin diperpanjang oleh kampusnya 1 tahun berikutnya. Kontraknya di sana per tahun. Kalau di Busan, Busan University of Foreign Studies itu per 2 tahun kontrak. Oke, berarti Uni Devi dapat 2 kali. Dua kali di Busan University of Foreign Studies. Ya. Luar biasa. Ngajar apa waktu itu? Mengajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa Korea. Oke. Karena di sana ada jurusan Indonesia, jurusan Indonesia Malaysia namanya. Salah satu jurusan yang favorit di Busan University of Foreign Studies ya. Seperti apa sih animo orang-orang ke Indonesia? Orang Korea tinggi ya animonya ingin datang ke Indonesia dengan berbagai faktor begitu. Ada yang ingin berkunjung sebagai wisatawan, ada juga yang ingin bekerja begitu, karena Korea itu punya banyak perusahaan ya, termasuk di Indonesia begitu. Perusahaan seperti Hyundai begitu, perusahaan LG dan lain-lain. Jadi mereka bekerja.
waktu baru datang ke Korea, ini udah bisa bahasa Korea apa belum? Belum. Terus how come kok bisa kayak berani iya. banget gitu bisa datang? Memang pertama ditawarkan oleh waktu itu Bapak Yusuf ya, yang mengatakan yang lebih senior dan sudah malah orang pertama membangun kerjasama dengan Busan University of Foreign Studies. Beliau mengatakan bisa pergi ke Korea tidak begitu ya. Saya kaget begitu. Ke Korea begitu, iya kata Bapak, tapi saya tidak bisa bahasa Korea Pak begitu. Ini yang penting bisa bahasa Inggris begitu, dan di sana yang diajar orang Korea yang diajarkan bahasa Indonesia. Jadi waktu itu yang modal bahasa Indonesianya, bahasa Koreanya modalnya hanya annyeonghaseyo dan kamsahamnida begitu. Ya memang agak nekat begitu. Iya benar ya. Tapi sampai di sana menyesuaikan diri ya, kemudian belajar juga bahasa Korea, lama kelamaan jadi biasa begitu. Susah nggak sih belajar bahasa Korea apa nama tulisannya? Hangul ya. Hangul bacanya. Hangul. Hangul bacanya. Hangul agak balipek-lipek gitu. Hangul. Iya betul. Tidak ya mungkin kalau sebenarnya saya pernah belajar bahasa Jepang juga begitu, dan pernah belajar bahasa Korea. Karena pernah ada pembandingnya itu rasanya lebih mudah belajar bahasa Korea begitu. Gitu. Dibanding bahasa Jepang. Karena bahasa Jepang punya 2 huruf ya, ada katakana, hiragana. Benar-benar. Sementara bahasa Korea ya Hangul saja begitu. Iya, tapi dia aksennya yang agak-agak beda-beda kan ya. Iya, logatnya dan tingkatan apa sih kalau kayak orang ke orang yang lebih tua bahasanya kayak gini, yang lebih kecil kesantunan ya. Itu ya. Kesantunan ya di sana tuturan itu ada kesantunannya begitu, bertingkat-tingkat ya. Benar, ini kayak annyeonghaseyo itu kayak teman-teman ya. Annyeonghaseyo itu sapaan apa kabar paling sopan begitu. Kalau annyeonghasamnika ya sama juga, sama sopan. Tapi kalau anyong itu dari yang tua ya, yang tua kepada yang muda, kemudian yang seleng, yang lebih selengnya sesama ya. Umur ya. Annyeong. Kalau annyeonghasimika itu paling sopan tingkatnya. Annyeonghaseyo itu yang umum. Dan itu annyeonghaseyo juga diucapkan oleh orang muda kepada orang tua. Iya. Oke. Kan bener agak ribet sih Yung, ya kan? Sekarang bahasa kalau di Korea kan hyung itu kan kakak laki-laki kan ya? Hyung ya. Nah, sekarang tuh dipakai jadi slengannya di Twitter, di Instagram, di semua platform. Bro ya, seperti iya, bro. Iya hyung, kayak gitu. Jadi kan orang-orang nggak pakai bro lagi, dah hyung. Sekarang sebegitunya lah. Korea ini benar-benar berdampak di Indonesia. Nah kalau Indonesia ada dampaknya nggak sih waktu di Korea yang Uni lihat? Apanya? Ada ininya nggak? Maksudnya kayak kalau ketemu kayak Uni orang langsung Indonesian kayak gitu-gitu. Oh iya sangat ya kalau di sana yang performan seperti saya itu pasti orang berpikirnya di Korea itu orang Indonesia, kalau bukan orang Indonesia orang Malaysia. Ya mengapa? Karena pakai hijab begitu ya. Orang Korea itu Islam di sana mungkin 1-2% begitu penganut Islam. Selebihnya yang paling banyak agama penganutnya itu Buddha dan Kristen begitu. Nah dan kemudian tidak punya agama juga begitu. Orang Korea ada juga yang tidak menganut agama begitu. Jadi lihat yang seperti ini, yang pakai hijab ya, pakai baju panjang ya gitu Muslim ya. Ini Indonesia, Malaysia seperti itu selalu ditanya. Orang-orang situ ramah nggak sih nih? Atau agak kayak kan ada beberapa negara yang kayak not so welcome ya kan dengan pendatang atau Muslim gitu ya. Di sana itu sangat welcome begitu. Yang dirasakan selama di sana itu sangat welcome. Orang-orangnya terbuka begitu, tidak ada masalah. Makanya itu Korea ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, termasuk juga Indonesia. Negara-negara Asia Tenggara juga banyak datang ke sana begitu.
Karena Uni merasa nggak sih, mungkin kayak mereka tuh udah tahu bahwa salah satu devisa terbesar mereka tuh adalah dari wisatawan. Iya. Jadi mereka emang benar-benar apa namanya welcome sekali dengan wisatawan. Mereka sangat apa namanya memberi pelayanan yang baik begitu ya, yang maksimal untuk Benar. dan tempat-tempat wisatanya juga bersih begitu, nyaman, dan saya bisa dengan nyaman pergi dimanapun di Korea, bisa disebut 24 jam begitu. Jam 2 subuh pernah jalan begitu di jalanan Korea dan tetap rame. Tidak terlalu ramai, cuma tidak masalah begitu, aman. Kan kalau dulu tuh kita nggak tahu seperti apa daerah-daerah seperti itu gitu ya. Tapi kalau sekarang kan udah banyak banget tuh kayak ngevlog orang-orang ke daerah-daerah, dan sekarang kayak kan banyak sekali orang-orang kita yang tinggal di Korea dan betul. Semuanya bikin vlog ya kan ya. Iya benar. Dan jadi tahu hal tentang Korea itu seperti apa. Nah kayak ini apa ada kalau nggak salah aku tuh kayak tempat-tempat wisata udah ada bahasa Indonesianya juga yang dipakai di situ, misalnya kayak sign-nya kayak direction-nya itu pakai bahasa Indonesia juga. Jadi yang paling terkenal itu di Korea ada tempat wisata itu tempat syuting drama Winter Sonata itu di Nami Island, dan pernah ke sana. Di situ ada musola untuk tempat sholat, dan itu ada bahasa Indonesianya juga begitu. Directionnya, petunjuk-petunjuknya luar biasa ya. Kalau di Seoul begitu, selain Pulau Jeju yang terkenal, di Korea itu yang paling banyak dikunjungi itu betul itu yang oleh orang Asia Tenggara ya, yang Pulau Nami. Mereka sebutnya Nami Nara. Nara itu artinya negara gitu, negara Nami. Jadi Pulau Nami yang kecil itu ya dibuat seperti negara begitu. Ada semacam menteri pariwisata begitu di situ. Itu sebenar-benarnya atau gimana? Bukan, untuk wisata saja. Gitu. Iya, dan di situ ada patung-patungnya, tokoh-tokoh Winter Sonata dulu ya. Sebegitunya drama itu bisa mengubah Korea menjadi sesuatu banget ya. Iya betul, dan paling ramai dikunjungi benar-benar tahun. Dan kalau setiap paling cantik itu di Pulau Nami kalau musim dingin dan musim gugur. Musim dingin daun-daun pohon pinus ya kalau tidak salah itu sudah tinggi-tinggi, jadi cantik sekali, jadi es ya semua. Kemudian musim gugur juga. Sebenarnya cerita ini sekaligus sebenarnya memberikan saya informasi lebih, tapi juga bikin lebih ingin kesan lebih sakit hati sebenarnya. Mendengar ceritanya. Tapi benar, tapi bagus. Maksudnya Uni Devi ini bagus karena semua musim sudah dilewati. 4 tahun Yung ya kan ya, 4 tahun. Kalau kita ke situ baru-baru mungkin seminggu udah pusing ya kan, mau pulang. Nah pas ke situ dulunya ngerasain culture shock nggak sih Uni? Kan baru nih, kita nggak pernah sebelumnya, mungkin Uni pun udah pernah ke negara-negara lain, cuma kayak Korea Selatan yang which is kayak bahasanya aja mereka emang lebih memakai bahasa mereka sendiri, ya kan ya. Ada culture shock seperti apa yang Uni rasain dulu? Oh ya, itu benar sekali begitu ya, sangat terkejut untuk banyak hal di sana. Salah satunya yang paling terkejut itu, yang culture shock paling membuat shock itu di sana itu sampah begitu ya. Sampah di Korea itu tidak boleh dibuang sembarangan. Dan setiap rumah itu ada tempat sampah sekitar 7 begitu, 7 tempat ya, setiap gedung begitu ya, setiap apartemen, gedung sekolah ataupun kampus itu khususnya di apartemen itu yang saya tempati, tempat sampah itu sekitar 7 begitu. Artinya apa? Sampah tidak boleh ditumpuk dalam satu tempat sampah, tidak boleh dicampur, tapi setiap orang dalam setiap rumah itu sudah harus membagi sampah ketika sebelum menurunkan ke tempat sampah. Artinya apa? Sampah kertas ya di 7 itu maksudnya sampah dibagi-bagi. Ini khusus tong sampah kertas. Sampah plastik, sampah plastik aqua, styrofoam, can itu yang kaleng, kemudian ya sampai 7.
dengan sampah basah juga, sampah basah, sisa-sisa Sisa-sisa makanan ya rumah tangga. Nah, itu membuat sangat shock. Selain musimnya ya, musimnya sangat dingin. Maksudnya jangan coba-coba keluar dengan pakaian 2 helai saja begitu, bisa beku di luar kalau musim dingin. Ya, yang sampah tadi itu yang benar-benar buat shock. Maksudnya harus dipisah sampah itu sebelum turun ke bawah. Gimana pengalaman atau ada pengalaman yang lucu nggak sih selama menghadapi itu? Sangat lucu. Pernah sekali sampah Indomie, plastik Indomie. Oke, orang Indonesia banget ya. Orang Indonesia banget. Masuk ke sampah, campur ke sampah kertas misalnya ya. Tapi bukan saya yang melakukannya. Ternyata di apartemen yang sama dengan saya itu ada orang yang mungkin mahasiswa jurusan Indonesia atau siapalah begitu yang memakan Indomie buatan Indonesia, dan sampah Indomie, plastik Indomie itu tercampur ke plastik kertas. Dan yang punya apartemen itu langsung gedor-gedor kamar saya begitu. Serius? Iya, dan pakai bahasa Korea karena imo ya, pakai imo, bibi ya. Imonya tidak bisa bahasa Inggris begitu. Dan saya baru mungkin semingguan lebih lah sampai di Korea, langsung ini marah dengan bahasa Korea begitu, macam-macam ya keluar dari mulut. Tapi intinya ini sampah kamu begitu, ini dari Indonesia tuh, kenapa tidak boleh dicampur-campur, sampah itu harus dipisah-pisah begitu. Di sini aturan begini, harus ikuti begitu. Bukan kita yang ngelakuin, kita yang kena ya. Karena ada Indomie Indonesianya. Benar. Ya. Tapi itu bikin jadi kayak nambah pengalaman Uni sendiri kan ya, maksudnya pengetahuan juga kan. Oh, itu sangat sangat bermanfaat sekali malah untuk dibawa ke sini begitu. Kita di sini sampah 2 aja kan, organik dan anorganik. Itu sebenarnya tapi nggak semua juga ngelakuin itu. Iya, sebenarnya di Korea juga ada satu, selain membagi sampah itu, setiap orang sebenarnya boleh juga menumpuk sampah kering itu ke dalam satu kantong, asalkan kantongnya itu dibeli. Ada kantong warna biru dan putih, itu ada pita yang bisa dibakar. Bukan. Yang bisa nggak terbakar gitu. Dia ada juga tuh kalau nggak salah. Maksudnya itu namanya seregi pongtu. Pongtu itu kantong, seregi itu sampah. Kantong sampah yang khusus disediakan oleh minimarket. Kalau kita masukkan sampah kering kita ke seregi pongtu itu, nanti akan ada petugas khusus akan memilah-milah sampah itu. Artinya kerjaan kita digantikan oleh petugas khususnya, karena apa? Kantongnya kita beli begitu. Oh gitu. Iya. Karena kantongnya berbayar kan. Kantong itu bukan kantong sembarangan, dibeli begitu, dibeli khusus. Bagus juga ya. Iya. Jadi kalau nggak mau ribet ya udah keluarin duit ya kan ya. Iya, betul. Apalagi sih yang hal-hal yang kayaknya tuh bagus sebenarnya di Korea yang bisa kita lakuin tapi nggak bisa kita lakuin di sini, Un. Apalagi ya? Yang paling menarik lagi itu payung. Payung ya. Kalau di Korea ini apa namanya itu? Perakiraan cuaca itu selalu benar. Selama ini selalu benar gitu. Serius? Tidak ada melesetnya. Walaupun di daerah manapun. Iya, jadi HP itu ya perakiraan cuaca yang ada di handphone itu hari ini nanti sore hujan ya. Semua orang bawa payung keluar. Laki-laki, perempuan, dan payungnya itu panjang-panjang yang payung panjang bisa dijadi tongkat. Itu tak pandang bulu. Mereka semua bawa payung keluar begitu, dan memang nanti sore hujan begitu. Jadi artinya di sana itu pelajarannya mereka sangat peduli dengan kesehatan dan dengan cara prepare, siap dengan payung untuk apa namanya cuaca akan hujan begitu. Biaya kalau peduli dengan kesehatan pasti ada faktornya. Biaya kesehatan di situ ditanggung pemerintah atau enggak? Kalau kita kan tanggung sendiri nih. Tergantung. Iya, ditanggung pemerintah juga. Biaya kesehatan di sana itu sama dengan di sini. Maksudnya kalau punya asuransi ditanggung begitu. Oh, gitu juga ya. Ya, kalau tidak punya asuransi ya bayar sendiri, sama dengan di sini. Tapi di situ layanannya lebih bagus, sangat bagus. Dan berarti apa yang kita tonton di drama Korea tentang kesehatan, tentang medical gitu tuh benar? Oh, benar sekali. Kalau ya? Itu mewakili semuanya. Maksudnya bahwa orang Korea sangat peduli kesehatan, sangat apa namanya
care dengan semua apa badan gitu, tubuh, kulit harus dijaga sampai flu gitu. Minuman mereka yang untuk kesehatan itu macam-macam gitu, ada teh apa namanya yujacha, itu teh jeruk yang campur dengan madu begitu. Itu ada di mini-mini market, semua di mini-mini market banyak begitu. Ada apa ginseng madu begitu. Untuk mereka peduli dengan kesehatan. Dia udah nyobain itu semuanya? Sudah. Rasanya seperti apa kalau ginsengnya Korea itu? Sekuat itu kah? Ya, dia ada yang sudah diekstrak jadi minuman. Yang itu yang ada di minimarket dalam bentuk minuman cair di botol. Dia ada tempat khusus hangat, tempat penghangatnya. Jadi di semua minimarket di Korea itu ada tempat hangatnya begitu. Nah, di situ diletakkan minum-minuman yang kita bisa beli gitu. Luar biasa ya. Tapi memang mereka udah negara maju ya, Un? Ya, masuk negara maju Asia Timur begitu. Iya, Asia Timur Raya. Ininya. Nah, kalau apa namanya, waktu Uni ngajar sendiri tuh pertama-tama baru datang, gimana sih ininya dulu, animo environment itu gimana dulu tuh mahasiswa itu? Oh iya, itu awalnya agak ini ya, khawatir juga begitu ya. Saya bisa mengajar ini orang asing semua begitu, dan mereka nol bahasa Indonesia. Ada yang kelas dasar, saya ada juga yang dapat kelas lanjut. Kelas lanjut itu semester 5, 6, 7, 8 mereka sudah agak bagus bahasa Indonesia. Tapi ada juga yang dapat kelas dasar atau basic itu harus ini apa namanya, harus dengan pengantar bahasa Inggris, kemudian juga bahasa Korea dicampur-campur, termasuk juga body language-nya gitu. Awal-awal memang khawatir, tapi lama-lama mereka sangat open begitu, sangat terbuka. Berarti Uni dulu ngajarinnya tuh kayak pakai bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesianya. Iya. Mereka ngerti bahasa Inggris? Ya, kalau sepertinya kalau mahasiswa yang sudah memutuskan kuliah di jurusan Indonesia Malaysia, mereka sudah prepare bahasa asing, bahasa Inggris, meskipun pasif begitu. Ada juga yang pasif, ada yang aktif begitu. Hampir setengah 50-50 lah ya. Ada yang 50% itu pasti bahasa Inggris paham, tapi pasif. Yang 50%-nya aktif begitu. Ada pengalaman seru nggak sih nih selama mengajar bahasa Indonesia dulu, bahasa Korea di situ sama mahasiswanya? Banyak ya, banyak pengalaman-pengalaman seru. Misalnya seperti culture shock-nya kita beda dengan mereka. Contohnya begini, coba ceritakan kamu melakukan apa akhir pekan begitu. Itu ya. Pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya, tapi pelan-pelan begitu ya. Ada yang cerita, ada yang berkumpul dengan keluarga begitu. Kemudian ada yang menonton film, ada yang liburan ke tempat-tempat wisata. Tapi ada juga yang menjawabnya di rumah saja, dan saya minum soju begitu kan. Tapi di sana kan biasa ya minum soju. Lalu saya kaget begitu. Ibu Anda tidak marah, Anda minum soju begitu. lalu mahasiswanya jawab dengan heran, malah bertanya balik begitu. Mengapa ibu saya marah begitu? Ibu saya lebih hebat minum soju daripada saya begitu. Iya, itu ajaib ya, maksudnya soju, minuman alkohol soju itu di situ biasa begitu, kayak budaya. Kalau di nggak boleh kayak minum minuman biasa di sini ya. Iya, dan mahasiswanya bertanya, Ibu Eli tidak pernah minum alkohol? Tidak pernah, saya tidak pernah sama sekali gitu. Kasihan sekali Ibu Eli belum pernah mencoba alkohol, kata gitu. Iya, itu sih yang lucu. Yang banyak lagi yang lain sih. Seru. Nah, waktu selama mengajar di situ, sesama pasti emang kayak ngajar biasa kan, Un? Iya. Biasa kan ya. Sama dosen-dosennya gimana tuh hubungannya? Kan pasti ada juga dosen-dosen dari Koreanya juga kan? Ada dosen Korea. Gimana tanggapan mereka dengan hadirnya kita nih ya kan ya di situ? Mereka sangat mendukung kita begitu, sangat
sangat peduli, sangat membantu karena kita orang asing ya di sana dan kita diundang oleh mereka begitu. Karena diundang jadi diberikan layanan terbaik lah di sana begitu. Dan dosen-dosen Korea sendiri itu membantu sekali begitu. Sangat banyak membantu ya, apa saja yang penting kata dosen-dosen Koreanya, kalau ada masalah bicarakan dengan kami begitu, kami akan membantu. Itu pakai bahasa apa? Dosen-dosen Koreanya pandai bahasa Indonesia karena jurusan Indonesia Malaysia begitu. Jadi dosen-dosen Koreanya bagus-bagus bahasa Indonesia. Tapi ini udah bisa bahasa Korea kan? Bisa, sedikit ya, tidak bagus-bagus amat. Nih kalau bahasanya itu kayak gini ya, kayak kalau iya ne ya, ye dan ne dua-duanya ya. Ye itu enggak kan? Ye itu iya juga sama. Kalau tidak? Ne juga anio. Oh anio. Anio. Ya. Ini korban Korea ya, jadi taunya bahasa-bahasa kayak gitu. Oke, gitu kan ya. Pas udah mau balik ke sini, ada ini nggak sih kayak semacam namanya perpisahan pasti ada yang sedih-sedihnya kan ya. Tapi gimana rasanya pas reaksi dari teman-teman di Korea pas Uni mau balik lagi ke Indonesia, ke Padang? Oh ya, ini banyak yang sedih ya karena sudah lama di sana dan dekat begitu. Tapi mahasiswanya yang paling banyak sedih. Kalau dosennya biasa, karena apa? Karena dosen lain berganti kan. Kalau ada yang pulang pasti ada yang datang. Jadi sudah biasa melihat pergantian itu. Kalau mahasiswa agak susah menerima mereka. Gimana tuh reaksinya? Ada yang bicara begini, tolong bilang kepada orang di Indonesia, Ibu Eli jangan pulang, kenapa gitu. Maksudnya di sini saja begitu ya. Sambil sedih, ada yang lari nangis gitu kan. Iya serius. Ada yang lari keluar kelas masuk lift gitu. Sambil mata berkaca-kaca mereka kan. Jadi ingat itu, jadi sedih juga. Katanya saya ini semester depan akan wajib militer, jadi saya tidak akan bertemu Ibu Eli begitu. Ada ya. Jadi tolong bilang ke orang Indonesia jangan pulang gitu. Aja. Jadi emang ini ya hubungannya udah deket juga ya Uni ya. Hubungannya itu apa ya? Kita tidak ada batas ini ya, maksudnya semua. Ada dosen dengan mahasiswa gitu-gitu ya. Iya, kalau itu mereka tinggi ya penghormatannya kepada dosen. Cuma ini ya kita tidak membatasi diri kita ini orang Indonesia, kita mereka Korea, tidak. Yang ada itu hubungan antar manusia saja begitu, hubungan baik antar manusia. Kalau perbedaan mereka banyak kan bedanya dengan kita begitu, kalau kita bicara perbedaan begitu. Nah kalau untuk ini nih kayak pendidikan, kan ini kan jadinya kita jadi membandingkan ya Un. Iya. Pendidikan Korea dengan pendidikan Indonesia atau ada perbedaan pendidikan yang bisa kita ambil pelajarannya enggak sini? Oh iya, perbedaannya seperti apa? Iya. Menarik sekali ya kalau membicarakan ini pendidikan Indonesia dan Korea itu memang beberapa hal itu punya perbedaan. Misalnya kalau di Korea itu kalau dari tingkat SD-nya dari bawah PAUD sampai ke atas ke perguruan tinggi itu sama begitu. Hanya saja mereka lebih banyak ini les begitu, keterampilan. Setiap siswa-siswa itu dibekali dengan keterampilan yang lebih begitu, bukan hanya sekolah saja begitu. Tapi di Indonesia itu sudah juga ya, sudah berlaku, cuma mereka itu ini ya lebih seimbang begitu. Maksudnya eksaktanya begitu, seninya begitu, olahraga. Berarti kalau di situ lesnya itu keharusan? Tidak harus, tapi orang tua menyadari itu seperti keharusan gitu, melakukannya begitu. Kalau untuk jam durasi sekolah gimana Un? Jam durasi sekolah kalau SD berapa tahun di situ? Mereka ada ini Orinijib begitu. Orinijib itu seperti PAUD ya. Ada Yuchiwon itu TK begitu. Kemudian tahun, ada SD kan? ya. SD? SD-nya sama dengan 6 kita, tahun juga? 6 tahun ya. Semua sama kalau level tahunnya.
Yang membedakan mungkin ini penambahan keterampilan itu ya di sana setiap anak. Kemudian yang lama itu SMA itu sampai malam kabarnya, sampai jam 9 malam apa jam 7 begitu. Benar. Berarti emang di drama itu bener ya? Benar, mereka sampai malam. Sampai malam baru pulang, terus besok pagi masuk lagi. Tapi ada ini, kalau di sekolah-sekolah seperti PAUD dan TK itu, anak-anak itu diberi waktu tidur di sana begitu ya, diberi makan, bersih saja pulang anak-anak begitu. Kalau di SMP, SD mungkin sama ya dengan di sini ya, tambah-tambah les tadi, kursusnya banyak begitu, keterampilan. Kemudian yang SMA itu yang sampai malam, memang sampai jam 10 apa jam 9 malam gitu, mereka masih di sekolah begitu. Karena mereka ini orientasinya lulus di perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang paling favorit di situ? Ya Seoul. SNU itu ya, National University. Ya itu. Kalau ya, Busan gimana? Busan, ya di Busan ada juga Busan National University namanya begitu. Kalau yang tempat saya mengajar ini adalah Busan University of Foreign Studies. Jadi Korea itu ada 2 foreign studies, ada Hankuk University of Foreign Studies, ada Busan University of Foreign Studies. Yang foreign studies ini orientasinya ini kajian kebudayaan dan bahasa asing begitu. Tapi seperti universitas umum juga, yang jurusan-jurusan lain juga ada, ekonomi, bisnis. Ya. Nah, pas Uni ngajarin di Korea itu susah nggak sih orang-orangnya belajar bahasa Indonesia? Susah nggak mereka mempraktekkan, karena kan emang nggak biasa sebenarnya kan ya, tapi gimana mereka pertama belajar itu tuh susah nggak? Awal-awal kalau yang kelas basic itu mereka sulit juga karena harus mengenal huruf ya bahasa Indonesia, dan mereka paling susah itu ada beberapa huruf bahasa Indonesia mereka tidak bisa begitu. Seperti? R misalnya, R kita kan bunyi ya soundnya R gitu, mereka tidak bisa, mereka L aja gitu, R itu L selalu tidak huruf sound R itu sangat sulit kecuali anak-anak yang sudah ke Indonesia. Jadi anak-anak foreign studies di kampus foreign studies ini mereka itu belajar di kampus mereka 3 tahun, 1 tahunnya ke Indonesia begitu. Kayak studi magangnya gitu ya? Supaya belajar langsung ke native speaker, penutur asli bahasa Indonesia di sini. Biasanya kalau sudah pulang dari Indonesia mereka R-nya agak berbunyi begitu. Iya, udah lancar lagi dia tuh ya kan ya. Tapi kalau masih belum pernah itu sulit sekali, apalagi di kelas basic. Jadi itu kalau membaca itu diulang-ulang kelas basic itu. Seru pasti ya. Pronunciation untuk huruf R itu ya, pengucapannya diminta ulang-ulang begitu. Satu kelas berapa murid? Tergantung level ya. Kalau di level paling banyak Uni dulu satu kelas berapa murid? Ada pernah 30 begitu. 30 itu udah banyak, biasanya 25 begitu ya. Mereka lebih lebih kecil-kecil isi kelas, tapi ini intense, fokus ya, begitu fokus begitu. Seru sekali sepertinya ya. Nah, selama di Korea, orang Korea tuh bisa ngebedain nggak Uni orangnya? Bisa. Karena kan kayaknya kan mukanya mirip-mirip semua kan? Bisa. Mungkin awal-awal atau dulu ketika menonton di drama sepertinya sama dan mirip, tapi faktanya setelah sampai di sana semua orang berbeda begitu, sama seperti kita di sini. Iya, pasti bisa begitu membedakannya. Maksudnya semuanya, dari karakter wajahnya, dari suaranya, bahkan dari suaranya saja bisa membedakan. Ya misalnya mungkin tidak lihat wajahnya, mungkin terdengar di lift berjalan di belakang, atau ya dari suaranya tahu ini si ini ya namanya mahasiswa, ada yang Kim Jong Hoon ya, macam-macam, Kim Jae Hoon ya, macam-macam namanya. Iya, nama-nama keluarganya di depan ya. Nah, nih selama 4 tahun ada di Korea, apa sih pengalaman yang paling berkesan sekali sama Uni selama di Korea ini? Selama di Korea ya? Yang paling berkesan, jadi kayak Uni tuh kayak, aduh pengen balik lagi ke Korea mungkin
Oh, di sana itu paling berkesan itu ya kebersihan dan kenyamanan hidupnya. Kalau saja bukan Indonesia ini tanah airku begitu, aku mungkin sudah pindah ke sana gitu, hidup di sana. Tapi itu tak mungkin ya. Maksudnya kita ya orang Indonesia dengan segala kekurangan Indonesia ya diterima begitu. Di situ nyaman begitu ya, bersih, nyaman. Kemudian pelayanan baik semua dan cepat. Kemudian satu lagi ya, orang-orang itu ya ini apa ya, tidak mungkin beda budaya ya. Di sini orang sangat peduli apa, dan kadang ikut campur juga begitu ya. Di sana tidak ada orang. Oh iya. Orang sangat hormat dengan privacy. Oh gitu. Sangat hormat. Sangat hormat dengan privacy atau nggak mau tahu? Bukan nggak mau tahu sih, hormat sih kalau selama di sana ya melihatnya mereka menghormati privacy, dan hal-hal yang berbau privacy itu jangan dibicarakan begitu. Kadang-kadang itu akan melukai orang-orang. Jadi kalau orang ingin membicarakan privasinya silakan, tapi kalau tidak jangan ditanya dan jangan dibicarakan. Ya itu sih yang sangat membuat nyaman ya di situ. Kalau makanan gimana? Nah itu yang paling susah di sana. Iya, nih. Karena ternyata nggak semua makanan Korea yang dibawa yang dimodifikasi di Indonesia itu rasanya sama seperti asli Korea. Nah, pertama-tama sampai Korea gimana dulu makanan? Atau ini bawa rendang 1 kilo? Iya betul. Itu ternyata semua kita yang berangkat, kan ada banyak, ada 3 orang waktu itu dari Unan. Bawa ini koper isinya makanan, bukan baju gitu. Kalau pulang ke Indonesia, balik lagi ke Korea itu isinya makanan. Di sana memang sulit sekali karena kita Muslim, kita tidak bisa makan babi, dan makanan rata-rata itu ada babinya begitu. Pada umumnya itu ada babinya. Termasuk makanan siap yang sudah dipaket pun begitu, yang itu harus dibaca baik-baik. Ada komposisi kandungan babi ya, Dweji Gogi namanya. Kalau ada tulisan Dweji Gogi, itu babinya. Dweji Gogi itu artinya daging babi begitu. Terus gimana dulu? Masalah makanan, karena kan agak ini banget ya, krusial ya. Iya, di sana sebenarnya kalau ingin aman itu masak sendiri, beli bahan makanan yang masak sendiri di rumah. Jadi kita tahu ya komposisinya apa ya. Beli ikan, beli kerang-kerangan. Di situ ikan kerang itu segar-segar begitu. Jadi cumi-cuminya besar-besar begitu ya. Kemudian satu lagi kalau ingin makan di luar, pilih seafood ya. Dan kadang-kadang di dalam seafood tuh juga ada babi juga gitu. Minyaknya apa segala macamnya kan. Pernah satu kali kami sudah makan mie Korea itu campong namanya. Yang ini ya? Yang mie hitam. seafood. Bukan yang hitam. Kalau yang hitam tuh apa sih? Apa ya namanya? Jajangmyeon. Ya, jajangmyeon. Jajangmyeon. Bukan yang itu, tapi campong. Campong itu mie pedas. Mie pedas. Mie pedas, tapi bukan itu yang apa namanya, yang terkenal juga samyang, bukan. Tapi mie pedas yang ada di restoran. Yang berkuah kan? Iya, berkuah seperti mie rebus kita. Hangat kan ya? Hangat. Nah, di sana isinya seafood dalam gambarnya ya, tapi kadang-kadang tanpa sadar di bawah dasarnya ada juga potongan babi. Oh iya. Ya, kami pernah sekali itu sudah habis. Ada teman itu sampai karena suka ya, karena sesuai dengan selera Indonesia, rasanya mirip begitu ya. Minumnya sampai ke dasarnya, sampai habis kuahnya itu. Lalu ternyata di bawah itu ada potongan dadu-dadu kecil gitu. Lalu ditanya, ini apa? Dan mereka jawab, ini babi gitu. Dan itu sudah masuk ke dalam perut kita begitu ya. Dan yang seperti itu tuh masalah besar di sana. Tapi banyak juga kan makanan restoran-restoran yang halal gitu di situ? Ada restoran Maroko yang punya Muslim, India. Kalau di Seoul, ibu kota, itu ada Malaysia restoran. Indonesia juga banyak punya restoran di sana. Orang Indonesia ada yang mixed married, menikah dengan orang Korea. Nah, mereka membuka restoran Indonesia. Nah, kalau ingin paling aman ya kami pergi ke sana. Kalau libur Sabtu Minggu pergi ke restoran Indonesia. Sering ke Seoul dulunya? Sering ya? Deket ya?
4,5 jam sampai Pakai 5. bus atau kereta api? Bus, pernah coba semua. Pernah naik pesawat, pernah naik KTX, kereta cepat yang itu train to Busan Iya, itu iya, iya, yang iya. pernah bus. Tapi semuanya nyaman nih. Pernah naik mobil pribadi juga nyaman. Busnya sangat nyaman malah. Maksudnya mungkin kita berasa berwisata naik busnya. Dan itu mungkin ya, tapi mungkin itu ya hal yang kenapa kadang-kadang Korea sangat didewakan sekali untuk orang-orang, karena memang mungkin faktor intimidasi lewat drakornya, ya kan ya nggak Ya, sih, betul. ya kan nih, Ya, dengan betul. gara-gara drakor itu tuh jadi kayak menaikkan rasa ingin tahu orang untuk ke Korea, ngerasakan gimana kehidupannya. Tapi sebenarnya ini Uni untuk orang yang pernah tinggal di Korea selama 4 tahun. Apa yang yang dilihatkan di drama Korea itu benar atau enggak? Atau emang begitu seperti Koreanya? Kalau tempat-tempatnya iya benar. Tempat yang ada drama itu benar dan bersihnya juga benar begitu. Tapi ada juga bagian-bagian yang masih belum baik begitu ya, seperti ya pernah yang tadi misalnya ada ini juga begitu, homeless yang tidak punya rumah, pernah ada lihat begitu selama di sana. Gitu. Apa sih hal positif yang Uni ambil terhadap di Korea selama kehidupan di situ kepada diri Uni? Mereka itu pali-pali ini bahasa Korea ya, cepat, ya. pali. Jadi orang Korea kalau ingin jadi negara maju itu mereka memang cepat-cepat begitu, bergegas. Waktu itu penting sekali, waktu itu betul-betul uang begitu. Bahkan anak mudanya saja semuanya itu mereka kerja paruh waktu begitu. Iya, selain benar. jadi mahasiswa. Ya maksudnya yang positif itu mereka pekerja keras begitu. Mereka tidak manja begitu. Bahkan setelah umur memasuki mahasiswa, mereka sudah mulai berpikir hidup mandiri begitu, dan lepas dari keluarga, dan itu mulai dengan kerja paruh waktu, kemudian tamat kuliah nanti ya cari kerja dan hidup sendiri. Ya kalau ingin maju bekerja keras begitu, cepat-cepat, tidak ada waktu yang terbuang begitu. Bahkan nenek-neneknya juga pali-pali begitu, berjalan cepat-cepat. Ya kalau naik kereta bawah tanah bisa ini kesenggol oleh nenek-nenek yang jalannya sangat cepat itu. Bisa mereng-mereng juga badan kita. Berarti memang hal itu tuh emang dilaksanakan sama mereka di kehidupan, dilakukan Nyata. banget ya. Betul. Jadi pali-pali cepet itu tuh Cepet-cepet. emang bener dari segi bagaimana menghadapinya Iya. juga ya. On time. On time Itu ya. yang pasti mereka on time. Pernah nggak Uni misalnya waktu itu terlambat, terus di reaksi mereka seperti apa? Pernah terlambat selama mengajar? Pernah, tapi bukan karena diri, misalnya ada rapat begitu ya. Memang dulu pernah ada Kedubes Indonesia datang ke kampus. Dan kita ada kelas begitu, dan kita harus on time juga di acara Kedubes itu ya, yang bertemu dengan rektor begitu. Tapi kita terlambat ya, hampir setengah jam, cuma kita tidak mungkin mundurkan ini tidak bisa cepatkan kelas ini selesai begitu dengan alasan apapun. Jadi ya dilemanya begitu, kita malu, tapi itu bukan karena diri pribadi begitu, tapi ya ketika kita sampai orang udah hampir selesai dan itu malu sekali begitu. Ya. Nah, di satu sisi nggak mungkin ninggalin kelas ya kan, ya. di satu sisi lain emang tepat waktu tuh sangat dihargai di situ. Sangat waktu di situ tuh sangat penting bagi mereka. Nah ini yang satu lagi menarik nih Uni, karena ini faktor drama Korea nih. Pernah menghadiri orang yang meninggal nggak di Korea? Tidak pernah. Oh nggak pernah ya? Iya. Wah aku pengen nanya sebenarnya. Karena kan kalau orang yang meninggal di Korea tuh habis itu makan-makan kan? Abis acara ada minum, kan ada kita makan pergi ya. ngejenguk tuh, terus dia abis itu ada disediakan makan segala macemnya gitu loh. Sebenarnya itu kita juga punya ya, kita di Indonesia juga punya, apalagi di kampung ya, itu malam orang meninggal itu makan-makan sampai 3 hari begitu. Oh, manigwari ya, tapi 3 hari kan, Iya. bukan di hari hanya gitu loh kalau aku nggak salah ya gitu loh. Ya di sana memang. Nah, selama mengajar di bahasa Indonesia itu tuh pernah iseng nggak ngajarin bahasa Minang? Oh sering, iya? bukan iseng lagi, malah memberikan film-film misalnya novel seperti Tenggelam Kapal Van der Wijk, di situ kan banyak ini ya,
bahasa Minangkabaunya begitu. Dan mereka suka begitu. Gimana reaksi mereka? Mereka ini suka begitu bahasa Minang, ingin belajar juga malah kan ketika musim dingin dan musim panas, ada kelas musim dingin musim panas itu program dari kampus mereka untuk belajar di Indonesia dan mereka datang ke sini dan penasaran dengan Minangkabau dan belajar bahasa Minangkabau begitu. Gitu. Kata-kata yang paling menarik bagi mereka? Tambo cie. Mereka hafal sekali itu. Tambo cie. Iya. Anak-anak kalau yang sudah pernah ke sini. Kalau yang di sana ya mungkin ini saja ya, di satu-satu kata-kata diperkenalkan bahasa Minangkabau. Ya maksudnya mereka sangat tertarik dengan sistem matrilineal di Minangkabau. Oke. Sangat tertarik. Kalau mahasiswa ada yang program pertukaran gitu nggak ke Korea kalau di FIB? Ada. Kita namanya ini selalu ada. Ya exchange student itu selalu ada, kecuali pandemi ini 3 tahun sebelumnya ada selalu mahasiswa kita yang dari FIB datang ke sana dan belajar, mungkin ada yang 1 bulan di sana begitu. Belajar budaya Korea, mengenal kehidupan di Korea. Di kampus itu masuk kelas juga begitu. Uni suka jadi gara-gara ke Korea suka nonton drama Korea juga atau enggak? Sebenarnya sebelum ke Korea sudah suka menonton drama, tapi tidak membayangkan akan ke Korea begitu. Sebelum ke Korea suka ya semua drama yang tadi disebut oleh kakak itu sudah nonton, seperti Endless Love, Full House. Iya, ketahuan umur kita ya. Dianggap sampai sekarang masih ya. Jadi sekarang lagi. Terakhir nonton apa? Penthouse. Penthouse. Yang ke-1, kedua. Yang keduanya, kedua udah nonton udah ya? selesai. Terus ada ini juga kan yang sangat terkenal itu, yang ini apa namanya? Yang ini apa? Aduh. Suzy ini. Iya ya, Suzy. Startup. Udah selesai juga. It's okay not to be okay. Iya, itu aku sudah nonton tapi nggak selesai. Iya, aku nggak nonton sih. Yang full ditonton itu Startup. Full sampai selesai. Ternyata ibu dosen juga nonton drama ya. Kalau kita mengajar itu penting begitu. Selain belajar bahasa, belajar budaya, kita mengajar bahasa Indonesia kepada orang Korea. Drama-drama itu kadang membantu bahasa ya, membantu mempercepat belajar bahasa begitu. Ya misalnya di drama-drama itu kan dialog mereka ini ya pakai bahasa Korea, ya latihan juga kita menonton drama. Nggak tahu. Tapi memang Korea tuh udah menjadi demam sekali saat ini ya. Dan semua orang pengen pergi ke Korea, kalau nggak pandemi mungkin entah seperti apa. Sampai temanku mau wedding, dia mau pakai hanbok. Ya saking dia mencintai Korea ini, dia mau wedding dia pakai hanbok. Sudah dapat hanboknya? Belum, tapi itu masih ide-ide sih, dia weddingnya masih lama. Jadi dia bilang, ya aku pikiran bahwa pakai hanbok tuh lucu kali ya gitu kan. Saya kayak identitasnya dia kayak gitu. Ini sempat bawa hanbok pulang berapa buah gitu. Tapi sekarang tinggal 1 apa 2 gitu ada hanbok. Iya, tapi jujur hanbok itu tuh membuat kita yang berbadan besar ini makin besar nggak sih? Iya kan? Iya sebenarnya orang kurus aja bisa gede kan ya. Tapi itu tergantung ini desainnya. Yang hanbok yang menutupi sampai ke bawah itu, yang untuk ratu itu, itu bisa tidak kelihatan besarnya. Tapi kalau yang sampai ke sini dibebat banget kan badan kita jadinya kan, yang pakai kayak yang punya ratu itu. Iya memang itu malah memang ada dalamannya dulu selain luaran hanbok tuh ada yang putih di dalam yang membuat ngembang. Iya. Nih, biaya hidup di Korea mahal nggak? Sebenarnya kalau dibawa ke dengan uang Indonesia itu mahal, tapi kalau diselaraskan dengan kehidupan Indonesia Korea itu persis sama. Gitu. Ya maksudnya di Korea sayur 1 ikat 3.000 won, di Indonesia juga ya 3-5.000 rupiah, seperti itu. Jadi emang sebenarnya mahalnya itu bagaimana kita menjalani kehidupannya ya nih. Iya, kalau kita mahal ya karena kita makannya cepat saji mulu, di restoran mulu, pergi belanja mulu ya kan ya. Iya betul, shopping terus. Apa sih Korea yang diskon-diskonan. Jangan lagi ya kan ya.
bisa Iya. sakit mata kalau di Korea kan, walaupun Iya, iya. opa-opa sama jusinya keren-keren ya kan ya. Tergantung kita sebenarnya. Favorit aktor siapa? Yoon Bin. Chloe banget sih. Oke, pernah ketemu artis Korea di Korea? Tidak pernah, tapi pergi ke tempat mereka ada ya, Oh, yang itu tuh iya, yang iya, di iya. Gangnam ya. Tapi pernah lihat dari jauh konser pernah. Busan itu kalau festival film Busan Iya. artisnya ngumpul di sana. Iya, benar-benar. Jadi setiap festival film Busan tuh 4 tahun berturut-turut selalu hadir begitu. Wih. Ya ada dari jauh Iya, kelihatan benar. Karena emang Busan kan menjadi salah satu Iya. daerah kiblatnya kan Seni perfilman. dan film, Iya, ya. benar Yang paling sekali. terkenal itu ya ini itu BIFF itu Busan International Film Festival. Benar. Malah ketemu artis Indonesia di sana yang banyak. Pernah foto sama Pevita Pierce. Wih. Sama ini maksudnya karena artis Indonesia datang ke sana, orang sana tidak kenal kan. Jadi Kita gampang yang kenal gitu. ya malah, kan ya. malah mereka senang ada kita Iya, gitu. iya, kayak, Maksudnya wow, ada kayak juga. gayet gitu Iya, ya. iya, benar. Ya, saya ingin ke sana, tolong diberitahu. Jadi Perkumpulan sesama orang Indonesia atau sesama orang Minang di Korea ada banyak nggak? banyak. Kalau Minang banyak nggak? Kalau Indonesia oke pasti banyak. Perkumpulan orang Minang Minang ada satu. ada ya? Iya, tapi isinya campur-campur dari ibu rumah tangga, TKI, pengajar, pelajar, yang kerja ini juga yang high misalnya bisnis begitu. Campur saja. Sama yang orang Jawa pun sama dan se-Indonesia pun ada begitu. Khusus orang Jawa dan khusus Indonesia begitu. Kakak tuh pernah sampai saking pengennya ke Korea tuh pengen jadi TKI aja kali ya yang ke Korea. Paling banyak TKI di sana. Orang Indonesia paling banyak di Korea itu karena TKI-nya gitu. Dan TKI di Korea itu kerjanya Pabrik di kan, pabrik-pabrik kan? dan mereka diperlakukan baik sih. Iya benar. Jadi TKI-nya tuh nggak kayak mindset kita TKI yang di daerah negara-negara lain seperti Iya, apa. iya, Kebanyakan yang emang dapat di pabrik ya kekerasan kan atau ya. apa ya, tapi mereka baik di situ sih Iya. diperlakukan. Sekarang lagi sekolah Iya. S3 ya. Iya benar. Luar biasa. Nanti apa namanya pas nggak ada gitu program sekolahnya tuh ke Korea di Program kampus S3. Nggak ada. Tidak ada. Itu pernah akan dicoba kemarin sebelum mengambil lanjutkan di UGM ya. Tapi karena bahasa Korea itu harus bagus sekali ya, seperti TOEFL ya 500 ya. Dan di situ namanya topik level 5. Mahasiswa yang S1-nya sastra Korea saja dari UGM susah untuk dapat topik level 5. Apalagi kita di sana mengajar, bukan belajar pun begitu, tapi mengajar yang diajarkan bahasa Indonesia. Jadi untuk mencapai bahasa Korea dengan level itu sulit sekali, jadi tidak bisa. Karena dosen-dosennya berbahasa Korea begitu ya. Selama 4 tahun di Korea menikmati sekali, skalanya 1 sampai 10 berapa? 8, 9 ya. Tinggi. Berarti tinggi ya, menikmati sekali ya, nggak Menikmati berupa sekali. tekanan juga berarti ya? Tidak. Enggak ya? Malah di situ semua sudut itu ya kalau masih ada waktu mau dijajaki gitu deh, mau dikunjungi gitu. 3 kata tentang Korea dari pengalaman nih Devi sendiri apa? Nelly sendiri apa? 3 Tiga kata. Bersih, menarik, kerja keras ya mereka. 4 ya katanya. Bersih memang menjadi ini banget ya, Iya. menjadi catatan banget, dan semoga juga hal-hal yang kita dapatkan di negara-negara lain tuh bisa segera terrealisasi di daerah kita sendiri ya Uni ya. Amin, iya benar. Semoga kita bisa ke Korea, aku juga bisa ke Korea ya. Semoga bisa banyak yang bisa dipelajari di sana ya. Tidak hanya sekedar drama Korea dan boybandnya. Penampilan juga penting bagi orang Korea, makanya kosmetik sangat ini di sana berkembang pesat. Operasi plastik yang disampaikan, ya maksudnya yang kita semua pahami dan kenal berkembang pesat di Korea itu betul, maksudnya karena penampilan itu penting bagi orang Korea, sangat penting. Sangat penting. Sangat ya? penting, ya maksudnya berpakaian bagaimana ya. Mau naik kereta bawah tanah itu mereka harus pakai baju yang bagus.
Oh iya. Karena di sana akan dilihat banyak orang gitu ya. Di kereta bawah tanah kan banyak orang ya bercampur. Nah, tunggu dulu. Kalau seperti itu, kalau pembulian di Korea tinggi Kak? Oh, kalau pembulian itu juga ada ya sepertinya, tapi saya tidak sampai Mengalami, nggak pernah mendapatkan melihat informasi seperti itu. Tapi itu tidak tahu ya apa itu efek dari pembulian. Rasa hormat di antara yang lebih muda ke tua atau junior ke senior itu sangat tinggi di situ. Antara kaya dan miskin? Ya itu berbeda juga begitu. Maksudnya terlihat juga. Terlihat sekali kan? Ya miskin ada juga di situ yang rumahnya di gunung, tinggal di pondok ada. Mungkin musim dingin mereka kedinginan gitu. Tidak ada listrik, pondok di bukit-bukit begitu ya. Tapi ya begitu. Ya ini benar-benar ngobrol santai ya, saking santainya kita nggak tahu durasi kita berapa lama ini. Saking ngobrol itu kayak ngobrol cerita-cerita pengalaman banget ya kan ya. Tapi ini walaupun kelihatannya seperti ngobrol-ngobrol santai, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang penting yang tadi bisa didapatkan kalau seandainya teman-teman mendengarkan kita ya. Dan sampai akhir seperti budaya kerja yang harus cepat-cepat seperti itu tadi, kemudian kerja keras, dan itu tidak hanya untuk Korea, Indonesia harusnya juga melakukan itu ya. Iya benar sekali. Kalau ingin maju, maksudnya jangan berleha-leha, waktu itu penting gitu. Jangan banyakan mager ya. Jangan santai terlalu banyak. Jangan banyak mager ya kan iya. ya. Kalau ingin hidup lebih baik ya berjuang begitu ya, dengan keras ya seperti itu. Terima kasih ya. Ibu dosen, sukses dengan S3-nya. Ya. Terima kasih sudah berbagi cerita pengalaman tentang Korea, dan semoga kita-kita yang belum pernah ke Korea punya banyak informasi lagi. Dan kalau seandainya one day kita bisa ke Korea, kita bisa tahu nih apa-apa aja yang harus kita persiapkan kalau kita mau ke negara gingseng tersebut. Terima kasih Uni Eli, dan terima kasih juga Kamsahamnida untuk semua yang sudah menonton ngos-ngosan di edisi kali ini di YouTube channel Padang Kita. Dan jangan lupa like apa bahasa ininya Koreanya? Like aja bahasa Inggris ya. Kalau suka ya bagus, coa, comment dan subscribe YouTube channelnya Padang Kita. Dan thank you for watching. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Oneran kanatso. Apa itu? Hari ini selesai ya. Oneran kanatso yo. Kamsahamnida. Terima kasih kamu telah bekerja keras hari ini. Kerja kamu bagus sekali kan, kalau gitu budayanya gitu kan ya? Iya. Coa coa heyo begitu. Oke, terima kasih Uni. Fighting, kamsahamnida.